Sri Mulyani buka suara borok orang pengecut nomor 1 dibongkar habis-habisan. Kenapa kok Sri Mulyani akhirnya memutuskan untuk mundur dari Menteri Keuangan? Sumbangan saya atau apapun yang saya putuskan sebagai pejabat publik tidak lagi dikehendaki di dalam sebuah sistem politik di mana perkawinan kepentingan itu begitu sangat dominan dan nyata. Banyak yang mengatakan itu adalah kartel. Saya lebih suka pakai kata kawin, walaupun jenis kelaminnya sama. Anda memegang kekuasaan begitu besar, Anda bisa, Anda mampu, Anda bahkan boleh, Anda bahkan diharapkan untuk mengebiusnya oleh sekelompok yang sebetulnya menginginkan itu terjadi agar nyaman, dan Anda tidak mau. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita kali ini galak banget. Beda banget dengan waktu dia menjabat di posisi yang sama di masa presidennya SBY. Itu mungkin karena di bawah Jokowi dia merasa nyaman dan tidak mendapat tekanan politik untuk menjalankan kerjanya. Di zaman SBY, Bu Sri Mulyani terpaksa mundur dari jabatannya. Dia cerita kalau selama menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahan SBY, dia sering mendapat tekanan dari para elit. Dan sepertinya ketika ditekan itu, Bu Sri Mulyani tidak mendapat perlindungan dari presiden, sehingga dia lebih baik mundur daripada harus mengikuti kemauan elit di kabinet pemerintahan SBY. Beda ketika dia jadi Menteri Keuangan di zaman Jokowi ini. Jokowi melindungi dia secara politik, sehingga Bu Sri Mulyani lebih aman dalam menjalankan tugasnya yang berat dan bisa dibilang berbahaya itu. Sri Mulyani tertekan bersama SBY namun galak bersama Jokowi dalam memburu uang negara. Finansial atau keuangan adalah nyawa sebuah organisasi atau kelompok. Bahkan lingkup terkecil seperti keluarga pun sangat memerlukan pengaturan keuangan yang baik agar keluarga tidak porak-poranda dan mampu bertahan hidup. Mencari sumber dana dan bijak dalam pemakaiannya, menempatkan berbagai kepentingan berdasarkan skala prioritas dari jangka pendek, menengah hingga jangka panjang. Di negara hal itu dipegang oleh Menteri Keuangan. Itu mengapa Sri Mulyani menjadi orang yang begitu penting dalam kabinet Jokowi. Berkat jaringan dan wawasan Sri Mulyani, Jokowi dapat mencari berbagai sumber dana bahkan memburu uang negara yang ada di 3 orang anak Soeharto, yaitu Tommy Soeharto, Bambang Trihatmojo, dan Tutut Soeharto. Tommy Soeharto dikejar Menko melalui Satgas BLBI terkait uang negara yang pernah digelontorkan untuk perusahaan PT Timur Putra Nasional sebesar Rp1.687.348.912 miliar. Lalu Bambang dikejar untuk membayar hutang terkait penyelenggaraan SEA Games 1997 sebesar Rp60 miliar. Sedangkan Tutut Soeharto adalah orang yang menjadi prioritas Satgas karena tak hanya satu masalah, tetapi ada beberapa perusahaan yang mendapatkan kucuran dana BLBI. Perusahaan tersebut adalah PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nerindo Bakti, PT Citra Bakti, Marga Tama Persada. Sedangkan untuk nilai uangnya adalah Rp191.616.160.497, Rp479.272.418, $6.518 dan Rp14.798.795.295. Tak hanya keluarga Cendana yang dikejar, keluarga Bakri pun tak luput dari penagihan hutang BLBI. Nirman Darmawan Bakri dan Indra Usmasyah Bakri pun akan dipanggil terkait hutang perusahaan yang dikucurkan negara melalui kebijakan BLBI. Sri Mulyani bagaikan mesin uang yang memberikan solusi untuk pembangunan dengan berbagai mekanisme yang ia pahami. Teks amnesti pun tergolong sukses. Jumlah deklarasi harta mencapai Rp4.884 triliun, 39,9% dari GDP. Rp4.884 triliun, ini 39,9% dari GDP. Kita tidak tahu bagaimana negara kita menghadapi pandemi ini kalau nggak punya uang, sebab pengeluaran untuk bantuan tunai, subsidi upah, subsidi UMKM, membeli vaksin dan lain sebagainya membutuhkan biaya yang cukup besar.